Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perhitungan DM berdasarkan umur, tapi untuk kondisi pasien dewasa ya. Berdasarkan FI kemarin berapa menyatakan dewasa di dalam FI itu adalah besar dari 20 tahun ya. Jadi saat dia sudah pasiennya berumur 20 tahun berarti itu perhitungannya adalah DM dewasa ya, perhitungan DM dewasa. Oke. Untuk resep kali ini itu adalah zat aktifnya luminal ya, atau fenobarbital. Luminal itu DM satu kalinya 300 mg, DM satu harinya 600 mg. Sehingga untuk perhitungannya kita langsung saja ke persen DM-nya. Persen DM satu kali ya. Rumusnya adalah kadar yang diminta pada resep per DM satu kali dikali 100% ya, sehingga ini hasilnya adalah 11,67%. Begitu juga dilanjutkan ke persen satu hari. Satu hari kita lihat signanya 3 kali ST, berarti 3 dikali 35 mg per 600 mg dikali 100%. Dapatnya adalah 17,5% ya. Oke, jadi untuk perhitungan DM dewasa itu lebih singkat ya, cuman ada 2 langkah saja karena dia langsung ke persennya, tidak perlu dicari satu kali dan satu harinya ya. Oke, mungkin pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Kenapa di umur di bawah 2 tahun atau tidak dewasa itu tidak perlu harus diperhitungkan dulu, dicari dulu satu kali dan satu harinya. Sedangkan di dewasa itu lebih singkat, dicari saja langsung persen DM-nya ya. Oke. Pembahasannya akan kita lanjutkan di mengulang kembali lagi sebenarnya untuk kondisi definisi dari DM ya. Oke, urutannya itu kan yang pertama adalah dosis lazim atau dosis terapi ya, yang biasa digunakan. Dosis lazim atau dosis terapi ini adalah dosis dalam keadaan biasa, dosis dalam keadaan biasa yang dapat menyembuhkan ya. Oke, naik lagi ke atas baru ada dosis maksimum. Nah, dosis maksimum adalah dosis lazim atau dosis terapi dalam jumlah maksimalnya, yang dapat menyembuhkan tetapi tidak menyebabkan toksik atau keracunan ya. Nanti baru dosis ini yang maksimum ya. Dia ada juga yang minimumnya, tapi yang biasa digunakan itu adalah yang di dosis maksimum saja ya, yang dosis yang jumlah yang paling banyak. Kenapa? Karena yang paling banyak inilah yang kita khawatirkan efeknya toksik. Kalau minimum itu ya, mungkin Ibu jelaskan dulu. Jumlah dalam, tentu kebalikan dari maksimum adalah jumlah dalam keadaan yang paling kecil sekali yang dapat menyembuhkan tetapi tidak menimbulkan resisten atau nanti itu hilang kekebalan dari hilangnya kekuatan obat itu saat akan dikonsumsi untuk mengatasi kondisi dari penyakitnya. Artinya dengan kondisi yang paling sedikit itu sudah bisa menyembuhkan, tetapi tidak menyebabkan dia nanti pada saat digunakan lagi itu malah jadi tidak bisa ya. Jadi ini sangat jarang diperhatikan. Jadi intinya kalau ada dalam suatu rank itu
jumlah minimum dan jumlah maksimum. Nah, disinilah dosis terapi yang diharapkan, yaitu tidak terlalu rendah sekali, apalagi tidak terlalu tinggi sekali. Dia diharapkan ada di bagian tengah ini yang bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, itu pengertian dari dosis maksimumnya tadi. Mungkin beberapa sudah tergambar ya pada dari definisi tersebut, adanya dosis maksimum. Kan yang kita hitung itu adalah DM 1 kali ya, dan DM 1 hari. Tapi ini kan tadi adalah mencari jumlah paling banyak dalam 1 kali konsumsi dan 1 hari konsumsi. Ini dalam jumlahnya gitu ya, dalam rank jumlah, dalam pemahaman jumlah. Nah, itu nanti dilanjutkan adalah ke persen. Persen 1 kali dan persen 1 hari. Ini baru adalah tentu saja kalau ngomong persen itu adalah konsentrasinya ya. Konsentrasinya itu dalam 1 kali konsumsi dan 1 hari konsumsinya berapa ya. Karena jika hanya melihat di tabel DM saja, itu kan kita baru jumlahnya nih. Mungkin kita kembali lagi ke video di efedrin ya, di efedrin HCl itu DM 1 kalinya itu adalah di 8 itu persennya di 37,5 mg, dan persen DM-nya 1 kalinya itu adalah 80%. Itu juga untuk DM 1 harinya 112,5 mg, persen DM 1 harinya itu adalah 53,3% ya. Nah, dari sini kan nanti bisa kita pahami ini adalah kadarnya. 37% itu berapa 37,5 mg itu berapa persen dia untuk sekali konsumsi? Ternyata jawabannya adalah sekali konsumsi pasien itu 80% bisa dia memberikan efeknya gitu ya. 80% si obat itu kadarnya di dalam tubuh ya, konsentrasi dalam tubuh. Nah, kalau dia 1 hari dia dalam 3 kali konsumsi persennya hanya menjadi di 53,3% ya. Sebenarnya yang karena ini ada kali dan harinya, tentu kita menjaga dalam sehari itu masih kecil ya, tidak terlalu tinggi konsentrasinya gitu ya, kadarnya tadi ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi ada kadar dan ada konsentrasinya di dalam tubuh ya. Ternyata untuk sekali konsumsi itu persentasenya 80%, dan di 1 hari konsumsi persentasenya hanya menjadi 53% ya, jadi lebih rendah. Itu dikaitkan sama masing-masing, nanti kan ada ininya ya, persen DM-nya ya, karena DM untuk 1 kali itu cuma 50 mg. Nah, di 1 hari dia lebih tinggi 3 kalinya, 150 mg ya. Hasilnya dia bisa lebih kecil ya untuk persentasinya. Oke, jadi di saat kembali lagi ke tadi, pertanyaannya kan adalah kalau dia tidak dewasa kurang dari 20 tahun itu akan dicari DM 1 kali dan persen DM 1 kalinya. Sedangkan di dewasa itu sudah langsung di persen dan di persen 1 kali, dan 1 harinya tidak perlu sekali lagi, karena itu tadi rujukan kita pakai FI-nya itu adalah di DM dewasa ya. Kadar yang tertera pada FI yang kita jadikan patokan ini sudah untuk dewasa. Jadi
ya sudah, kita sudah tahu berarti untuk satu kalinya itu 50 mg, satu harinya dia 150 mg. Tinggal kita carikan saja lagi berapa persennya. Jadi kalau anak-anak itu kan ada ibaratnya bukan anak-anak ya. Kalau di bawah 20 tahun kan ada dikonversikan lagi. Nah, karena kita memakainya yang DM dewasa 50. Kalau yang untuk dikurang dari bukan dewasa lah, artinya di anak berapa miligramnya itu beda kan. Jadi kelihatan nih, ini umurnya 15 tahun ya. Dewasanya itu 50 mg, ternyata 15 tahun dia cuman pakai 37,5 mg. Di dewasa dia 150 mg, di 15 tahun dia cuma 112,5 mg. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti terlalu cepat nanti bisa diulang lagi, rewind lagi pernyataan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang DM berdasarkan usia dewasa. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.